Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak Ketua MUI, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama yang kami hormati. Demikian juga Bapak Kapolresta Deli Serdang, kemudian Ibu Kadis Kominfo, kemudian Ibu Kadis P3A dan P2KB yang kami hormati. Demikian juga yang kami sayangi, seluruh KPRK Deli Serdang yang kami sayangi. Mudah-mudahan pertemuan pagi yang berbahagia ini dapat menambah hubungan erat antara KPRK Provinsi Sumatera Utara dengan KPRK Deli Serdang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kami dari KPRK Provinsi Sumatera Utara dapat bersilaturahmi di hadapan ibu dan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu dirahmati oleh Allah dan membawa semangat untuk berjuang di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan salat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini saya nyatakan kembali, saya sangat berbahagia. Karena apa? Kami dapat berjumpa dengan para umarok, kemudian para ulama, demikian juga ibu-ibu yang hadir hari ini banyak sekali. Ini salah satu bukti bahwa di Deli Serdang ini ada satu kekompakan. Karena sebenarnya MUI sendiri juga tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari para umarok, pengambil keputusan. Nah ini salah satu yang sangat membahagiakan. Mudah-mudahan yang akan datang ini akan lebih erat lagi, sehingga saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa atas sambutan daripada KPRK atau MUI Deli Serdang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tadi saya nyatakan bahwa kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa ulama kalau pergi ke pemerintah atau umarok, itu katanya ulama su. Mungkin zaman dahulu, sekarang sudah tidak apanya lagi. Kita memang harus saling membantu, saling bahu membahu. Nggak mungkin kita akan memberantas judi, kita akan memberantas pelacuran. MUI tak bisa tanpa bantuan Pak Polisi, karena MUI ini bukan eksekutor, maka harus dua-duanya itu harus bersatu. Bagaimana kita bisa memberantas seluruh mungkin kerusakan moral, terutama mungkin yang melanda generasi muda, ada narkoba, ada judi, ada pelacuran. Nah ini kalau nggak kerjasama nggak mungkin ini akan bisa terlaksana. Oleh karena itu saya salut ini ada kerjasama yang baik antara ulama umarok. Jadi ulama umarok bukan hanya sebagai kalau MUI sebagai tukang doa, bukan itu. Tapi kita adalah khadimul ummah, pelayan umat, kan gitu. Kita harus bisa menjadi mitra
mitra yang baik, ya, shadiqul hukumah. Nah ini mitra yang baik ya antara pemerintah umara, kemudian antara ulama, demikian juga antara masyarakat. Ya. Saya salut hari ini KPRK, ya, karena begini, kami baru mengadakan rakor. Jadi ketua KPRK Deli Serdang ini melaporkan kami tidak ada kegiatan. Karena apa? Katanya karena nggak ada dana. Wah, saya jawab, nggak mungkin kalau Deli Serdang ini nggak ada dana. Lapangan terbang di mana, Bu? Di Deli Serdang. Perguruan tinggi di mana? Perguruan yang banyak di Deli Serdang. Pengusaha di Deli Serdang. Kemudian pariwisata di mana yang banyak? Deli Serdang. Loh, kurang apa Deli Serdang kok nggak bisa ngadakan, nggak ada dana? Oh, itu mesti miskomunikasi. Maka perlu ini dibangun, ya, dibangun bagaimana supaya memang kita ini bisa bersatu, bisa menjadi motivasi umat, kan gitu ya. Sehingga kita dapat maju bersama seperti yang disampaikan oleh Qori'ah tadi. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu harapan kami semua, ya. Jadi kalau kita ini punya visi, misi, ya, visi kita ini bagaimana membentuk umat masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Maka misi kita apa? Misi kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Maka ayat selanjutnya tadi, wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Kami MUI, ya, mungkin yang banyak itu cuma ngomong, berdakwah. Tapi kalau untuk mengeksekusi tanpa bantuan Pak Polisi nggak bisa. Kita memberikan fatwa, tapi kita tidak bisa mengeksekusi. Judi haram, pelacuran haram, nggak bisa kita kita dakwahnya dakwah bilisan. Tapi untuk menangkap mereka bukan tugas kita, kan gitu kan? Nah ini makanya harus ada kolaborasi antara ulama dan umara, pengambil kebijakan ini. Jadi kita punya misi, ya, punya visi untuk membentuk manusia yang berakhlak karimah dan bertakwa kepada Allah. Misi kita apa? Ya udah, kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang amar ma'ruf ini paling mudah, tapi nahi munkar ini yang sulit, ya kan? Yang sulit kita laksanakan. Narkoba aja umpamanya kan, kita takut nanti rumah kita dilempari batu, kan begitu kan. Jadi tanpa bantuan Pak Polisi ini juga tidak bisa. Maka outputnya apa? Outputnya itu kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun loh jinawi, kata orang Jawa, kan gitu ya. Nah ini untuk membentuk atau menciptakan Deli Serdangku yang saya cintai, katanya tadi dalam apanya, ya, itu memang harus ada kolaborasi dari seluruh pimpinan-pimpinan, baik pimpinan masyarakat, pimpinan organisasi maupun juga para umarok yang ada di sini. Oleh karena itu untuk menciptakan itu tidak mudah. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan itu harus pertama kuatul fil akidah, harus kuat akidahnya. Jangan goyang gara-gara dikasih uang sedikit udah imannya ada goyang. Tidak istiqomah di dalam dirinya, tidak istiqomah dalam diri umat Islam. Sehingga kalau kita lihat berapa persen umat Islam di Indonesia, mayoritas. Tapi yang banyak apa? Yang konsisten berapa? Yang banyak Islam KTP, iya kan? Makanya al-muslimu mahjubun bil muslimin, ya, orang Islam ini terhalang juga karena
orang Islam sendiri karena tidak istiqomah di dalam menjalankan agamanya. Yang kedua, kuat fil iktisad, kuat dalam ekonomi. Ekonomi kita yang menguasai siapa? Jadi sedang kalau saya pergi ke pantai Cermin, ke pantai Labu, udah mereka. Karena apa? Karena 56% kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh 10% orang Indonesia. Siapa mereka? Bukan orang Islam. Paling Pak Khairul Tanjung yang punya harta yang banyak. Iya kan? Malah 70% kekayaan Indonesia hanya dimiliki oleh 1% orang Indonesia. Jadi negara kita itu negara oligarki. Ya, hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga kita mau jadi apa? Mau pemilu, siapa yang mendanai? Umpamanya, ya, akhirnya yang mendanai mungkin tak mau lah kalau cuma mendanai tanpa ada imbal baliknya. Maka bagaimana KPRK terutama kuatul fil iktisad, ya, kuat dalam ekonomi, mari kita rintis, ya. Walaupun ini kan kebetulan sedang ini ya bisa membuat umpamanya home industri dan itu dimulai dari ibu-ibu, ya. UMKM harus maju kan begitu ya. Nah, ini mungkin Pak Bupati lah nanti yang bisa memberikan dorongan kepada Pak. Jadi kuat untuk iktisad terutama di kalangan umat Islam. Kemudian kuat fil iradah, kuat kemauannya. Tekadnya harus kuat. Maka dalam hadis disebutkan bahwa orang mukmin yang kuat khairun, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ahris ala ma yang fa'uka, kirimlah dirimu itu kepada sesuatu yang manfaat. Manfaatkan dulu kalau ada waktu, jangan hanya nonton TV. Kita bisa industri atau bikin taman atau bikin apa, tapi semangat lakukan kalau itu sesuatu yang bermanfaat. Wala takjes, jangan kau lemah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu berarti syaratnya itu tidak harus ikhtiar. Kita orang ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan jabariyah, kita bukan qadariyah, kan gitu ya Pak. Jadi kalau qadariyah itu manusia bisa merubah dirinya apa maunya dengan alasan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum kecuali dirinya yang merubah. Kok jabarnya enggak, Allah usaha memang takdirku sudah beginilah. Tak akan merubah takdir. Tapi orang ahli sunnah wal jamaah itu kita harus berusaha. Soal nasib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya antara qadariyah, jabariyah dan ahli sunnah wal jamaah. Makanya tadi harus kuatul fil iradah, kuatul fikriyah, kuat dalam dalam kecerdasan intelektual. Kalau ada sekarang ini kan agak susah juga Pak ya. Biaya pendidikan tinggi, ekonomi sulit, apalagi kalau nanti tahun 2023 ya, diprediksi ekonomi akan mengalami inflasi yang lebih besar. Nah ini kita sebagai umat Islam ya kita siap-siap ya. Maka perlu adanya qanaah di dalam diri seseorang. Yang kelima, kuat fil ibadah, kuat dalam ibadahnya ya. Maka dalam komentar ulama, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Carilah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, tapi carilah akhiratmu seakan-akan kau mati besok.
Nah ini harus ada keseimbangan. Jangan ini hubud dunia karahiyatul maut, ya, cinta dunia yang berlebihan sehingga waktunya habis untuk mengurusi dunia. Ketika azan bunyi, hatinya tak terketuk di dalam hatinya untuk melaksanakan, biarlah selesai dulu. Sudah akhir-akhir menjelang maghrib baru sholat asar. Nah ini satu. Maka kuwatul ibadah. Ibu-ibu, kalau tadi dikatakan Pak Ketua bahwa pengajian sudah banyak, perwiritan sudah banyak, tapi maunya Bu, ada satu manajemen organisasi majelis taklim. Bukan hanya apal wirid yasin, tapi nggak membawa perubahan. Ini kita coba, ya. Bagaimana melaksanakan majelis taklim ini? Majelis taklim bukan hanya untuk mencari apa itu soal sholat, zakat, puasa, haji aja, fikih saja. Tapi bagaimana keterampilan penuh di situ dia Pak? Mungkin dengan ibu-ibu PKK mungkin bisa kerjasama kan gitu ya. Makanya tadi kuwatul fil ibadah itu sangat penting. Yang keenam, kuwatul fil ittihad wal ukhuwah. Kita harus bersatu. Persaudaraan muslim, al muslimu akhul muslim. Ini kadang-kadang kalau sudah mau pilihan ya Bu Pak, yuk kita pilih orang muslim. Oke, tapi sudah orang muslim yang mana ini? Barulah umat Islam ini pecah di situ. Nah ini perlu ya. Ini sudah mau tahun politiknya Pak ya, istilahnya udah dekat-dekat ya. Kita ibu-ibu yang harus sebagai tiang negara tadi, imadul bilad, fa in saluhat saluhatil bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya baik, negara akan baik. Kalau wanitanya rusak, maka negara itu akan rusak. Ini di tangan ibu-ibu. Jangan hanya 100.000, 200.000. Udahlah, aku pilih yang apa aja lah. Yang sana pun juga nggak ngasih. Kita 5 tahun terbelenggu. Pemilu berarti memilih pemimpin. Maka kita harus satu keyakinan, bersatu kita dalam persaudaraan. Yang terakhir, kuwatul jamaah. Kuat di dalam jamaah. Baik itu jamaah di masjid atau jamaah melalui organisasi-organisasi. Mungkin ada Muslimat NU, ada Muslimat Al-Wasliyah, ada Aisyah. Nah ini kuwatul jamaah itu penting. Ya. Tapi kita harus ingat, alhamdulillah MUI ini adalah payung umat Islam. Jadi dari berbagai organisasi itu dipayungi oleh MUI. Tapi kalau sudah masuk MUI, jangan bicarakan satu organisasi aja. Lepas baju itu, tapi bagaimana kita bersatu dalam perbedaan. Nah itu sama kalau di FKUB ya Pak, iman terjamin, hubungan terjalin, tapi iman tetap terjamin. Sekarang ini anehnya, ini baru dibahas. Kebetulan saya itu masuk di dalam komisi fatwa. Bagaimana salam lintas agama? Ya. Jangan kita ini gara-gara toleransi kita mengucapkan salam seluruh salam berbeda-beda agama. Karena bagaimanapun itu mengagungkan dewa. Kita iya, lakum dinukum waliyadin. Kita harus punya prinsip. Toleransi dalam sosial oke. Tapi dalam akidah kita harus mempertahankan akidah kita. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari sedang ini dapat mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga masyarakatnya dapat bersatu antara umaro, ulama dan masyarakat secara keseluruhan. Dan ibu-ibu PKK, KPRK ya Bu ya. KPRK itu Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, yang otomatis di dalam programnya itu masalah-masalah perempuan, masalah-masalah remaja dan masalah keluarga.
Oleh karena itu Bu, nanti yang belum jadi pengurus ya Bu, cepat dibentuk di kabupaten, di kecamatan masing-masing supaya kita bergerak satu. Apa kira-kira yang mau kita lakukan? Nah, ini perlu ya. Saya rasa inilah yang dapat kami sampaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.